Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Andika Ulinuha, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan buat kehidupan akademis kita sekarang, yaitu tentang educational mobility and transnationalization atau mobilitas pendidikan dan pendidikan lintas negara. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa sekarang banyak banget orang yang kuliah ke luar negeri, atau kenapa banyak kampus luar negeri buka cabang di mana-mana? Nah, kita bakal bedah tuntas di video ini. Jadi pastikan tonton sampai habis ya. Yang pertama, latar belakang dan fokus materi. Oke, kita masuk ke latar belakangnya dulu. Di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 saat ini, teknologi berkembang super cepat. Hal ini bikin mobilitas mahasiswa ke luar negeri itu jadi meningkat pesat. Lahirlah apa yang kita sebut dengan pendidikan lintas negara. Tapi ada satu pertanyaan kritis yang muncul. Apakah perkembangan ini beneran memperluas akses pendidikan untuk semua orang, atau jangan-jangan malah membesar jurang ketimpangan? Nah, pembahasan kita kali ini akan berfokus pada dua hal utama, mobilitas mahasiswa internasional dan pendidikan tinggi lintas negara. Di sini kita nggak cuma melihat dari sisi keren atau indahnya aja, tapi kita pakai perspektif kritis dan natural. Artinya kita sadar kalau pendidikan itu gak netral, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan struktur kekuasaan di lapangan. Yang selanjutnya, studi kasus dan fakta lapangan. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat dua studi kasus nyata. Studi kasus pertama, ada fenomena mahasiswa India yang berbondong-bondong belajar kedokteran ke Cina. Kenapa ke Cina? Karena biaya di sana lebih murah dan kota di India sendiri sangat terbatas. Tapi realitasnya banyak dari mereka yang justru kesulitan karena kualitas pendidikan yang kurang oke, sampai tingkat kelulusan yang rendah. Jadi mobilitas di sini sering kali bukan pilihan ideal, melainkan bentuk kompromi demi sebuah gelar. Studi kasus kedua, kita geser ke tetangga kita, Singapura. Di sana program pendidikan lintas negara emang membuka akses ke kurikulum internasional, tapi masalahnya biaya mahal banget, plus masih ada hierarki nilai gelar berdasarkan negara asalnya. Ujung-ujungnya aksesnya tetap cuma bisa dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya dunia. Yang selanjutnya, sisi gelap atau ketimpangan global. Dari dua studi kasus tadi, kita bisa melihat dengan jelas adanya ketimpangan. Yang pertama, dari sisi ekonomi. Kuliah ke luar negeri atau ikut program internasional itu butuh biaya hidup dan administrasi yang sangat tinggi. Realitasnya cuman kelompok ekonomi menengah ke atas yang bisa dengan mudah mengaksesnya. Yang kedua, dari sisi sosial, mahasiswa dari latar belakang mapan biasanya punya info yang lebih jelas, punya koneksi dan dukungan yang kuat. Sebaliknya, mereka yang dari daerah atau keluarga kurang beruntung harus berjuang dengan keterbatasan informasi. Belum lagi kalau kita bicara soal hierarki global, sadar atau enggak, gelar dari negara atau kampus berat tertentu sering dianggap lebih prestisius dibanding yang lain. Jadi meskipun sama-sama tepat gelar internasional, hasil atau dampaknya di dunia kerja bisa beda banget, gak tergantung di mana tempat belajarnya. Kesimpulannya, intinya apa? Globalisasi dari era 4.0 memang mempercepat konektivitas pendidikan kita bagi universitas. Ini jadi strategi buat naikin reputasi bagi mahasiswa. Ini jadi batu loncatan buat memperbaiki nasib atau mobilitas sosial. Tapi ingat, sistem pendidikan global saat ini belum tentu menciptakan kesetaraan. Masih banyak ketimpangan di dalamnya. Makanya kita jangan cuma kagum sama label internasionalnya aja, tapi kita harus kritis. Kedepannya dunia butuh pendekatan yang
jauh lebih inklusif agar akses pendidikan global bisa dirasakan secara adil dan merata oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang ekonominya. Gimana menurut kalian? Apakah kuliah internasional itu benar worth it untuk semua orang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Saya Lutfi Andika Walinwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.